Shalom, selamat malam Oma, Opa, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam program Pelkat PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Lucia Sambono Sui, anggota PKLU Jemaat GPIB Petra Bogor. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergambar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oma-opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil sesuai jadwal pembacaan Sabda Bina Umat Minggu Advent kedua, yaitu pembacaan renungan malam hari Senin 9 Desember 2024. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang pagi hingga malam hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami hikmat untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma-opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Yohanes yang pertama, pasal 4, ayat 9 dan 10. Beginilah pembacaan Alkitab. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Oma-opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini oleh penulis Sabda Bina Umat diberi judul Hidup oleh Kasih Allah, yang diambil dari bagian terakhir pada ayat 9 bacaan kita, yaitu supaya kita hidup olehnya. Oma-opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini masih dalam konteks kehidupan Kristen yang tengah diperhadapkan dengan pengajaran sesat. Penulis surat Yohanes melanjutkan pesannya mengenai bagaimana kasih Allah dinyatakan bagi manusia, yakni dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagi kita, pesan tersebut sangat akrab didengar,
khususnya dalam khotbah-khotbah Natal. Namun bagi para pembaca di masa lalu, pesan ini memiliki makna yang agak berbeda. Bagi mereka yang sedang dilanda dengan berbagai bentuk pengajaran sesat, dan tentu beberapa atau bahkan banyak hal yang telah terjadi, sehingga membuat beberapa orang dalam komunitas orang percaya menjadi getir dan mempertanyakan imannya. Pesan penulis menjadi jawaban pasti atas keraguan yang mulai timbul dan menjadi penegas bahwa mereka sesungguhnya beriman kepada Allah yang hidup, yang telah mengaruniakan hidup kepada mereka. Sederhananya, para pembaca masa lalu kembali diingatkan mengenai alasan atau pegangan hidupnya. Apa itu? Kasih Allah. Titik. Oma, opa, bapak, ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pesan penulis surat Yohanes di atas mengingatkan kita dengan sebuah lagu rohani kontemporer. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oma, opa, apa yang kita dapatkan dari dua paragraf di atas? Bahwa hidup kita semua merupakan anugerah kasih Allah yang sangat nyata. Kasih Allah itu akan senantiasa kita syukuri dan alami jika hidup ini kita jalani dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kita memang tidak menyaksikan peristiwa Natal pertama, namun dengan menghargai hidup dan menjalani hidup seperti syair lagu di atas, sebenarnya kita sudah menyaksikan sendiri kasih Allah itu, yaitu hidup itu sendiri. Oma, opa, bapak, ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita hidup dalam kasih Allah. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Oma-opa, mari kita satu hati dalam doa bersama. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur karena di malam hari ini Tuhan, ketika kami akan masuk dalam istirahat malam, Engkau kembali mengingatkan kami akan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang boleh kami baca dan kami renungkan ini selalu menguatkan iman kami, khususnya bagi kami di masa usia lanjut kami, agar kami senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Bapa yang pengasih, di malam hari ini kami juga mau berdoa untuk
oma, opa yang saat ini dalam keadaan sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir dalam kehidupan oma, opa, Engkau telah menguatkan mereka, terlebih iman mereka, sehingga mereka boleh senantiasa hidup dalam sukacita dan pengharapan, walaupun dalam keadaan sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kami juga mau berdoa untuk oma, opa, para lansia yang saat ini mungkin tinggal sendiri, jauh dari anak-anak maupun cucu-cucu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan mereka. Engkau menopang mereka dan menguatkan iman mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU dan pengurus Pelkat PKLU di seluruh jemaat GPIB dalam kehidupan keluarga, pelayanan, serta program kerja yang mereka lakukan. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan hikmat yang daripadamu, sehingga dalam kerendahan hati, dalam ketulusan dan kejujuran, mereka melayani oma opa, para lansia di Pelkat PKLU. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk istirahat kami malam ini. Kiranya kami boleh tidur dalam istirahat, dalam sukacita karena pertolongan daripadamu. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oma, opa, bapak, ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bangun esok hari menyongsong hari baru yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Sampai jumpa lagi di SPMAB. Tuhan Yesus memberkati.